Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten ditangkap polisi. Tetapi apa motif pembunuhan masih dalam pengusutan polisi. Terduga pembunuh anak politisi PKS di Cilegon ditangkap di sebuah rumah di Kampung Pabuaran, Kota Cilegon, Jumat 2 Januari. Keberadaannya terungkap setelah dirinya terpergok seorang asisten rumah tangga saat hendak mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Menurut polisi, pelaku adalah pencuri spesialis rumah mewah. Pelakunya spesialis apa? Spesialis curi rumah. Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Saat diperiksa polisi, pelaku mengakui membunuh anak politisi PKS pada 16 Desember lalu. Hal ini sesuai dengan temuan sejumlah barang bukti yang ditemukan oleh penyidik. Dan pelaku ini mengakui bahwa dia juga yang melakukan pembunuhan terhadap anak politisi PKS tersebut. Sudah ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, dan setelah dicek memang ada persesuaian, terutama kepada kunci pas yang dibentuk sebagai obeng untuk mencongkel jendela untuk melalui masuknya di jendela belakang rumah daripada politisi PKS tersebut. Sebelumnya, Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga, karyawan, hingga orang tua dari teman korban. Upaya mencari jejak pelaku pembunuhan diakui polisi terkendala banyak faktor, mulai dari CCTV di TKP yang rusak sejak tahun 2023, hingga kondisi hujan saat pembunuhan terjadi yang membuat jejak di TKP kabur. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Gahniar Febrian di Cilegon, Banten. Saudara Niko, selamat pagi. Polisi telah menangkap terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS. Apakah artinya ini sudah ada penetapan status tersangka? Ya, terkait dengan penetapan tersangka dari HA yang berusia 31 tahun yang ditangkap pada diadakan press conference atau Halo. Ya, Nanda, hari ini rencananya akan digelar konferensi pers yang dilakukan di Polres Cilegon. Adapun nanti kita masih belum mengetahui bagaimana rincian konferensi pers yang nantinya akan digelar di Polres Cilegon. Apakah nanti terkait dengan penetapan tersangka ataupun penunjukan barang bukti, maupun nanti akan dijelaskan terkait dengan motif dari pelaku melakukan aksi pembunuhan yang menewaskan anak dari politisi PKS yang meninggal dunia pada 16 Desember lalu. Adapun keterangan dari Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, yang menjelaskan bahwa pelaku ini merupakan spesialis pencurian di rumah mewah, dan juga ada beberapa hal yang dilakukan penyitaan oleh polisi terkait dengan penangkapan pelaku, mulai dari kunci pas, lalu ada beberapa peralatan lain yang diduga digunakan pelaku untuk melakukan aksinya selama melakukan pencurian. Dan nantinya juga ada, berdasarkan keterangan dari Kapolda, juga menyatakan bahwa pelaku sempat bersembunyi selama 17 hari untuk menghilangkan jejak dari terkait dengan pembunuhan tersebut. Dan kita juga telah mengetahui bersama, Nanda dan juga saudara, bahwa anak dari politisi PKS ini ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka pada 16 Desember lalu. Awalnya mendapatkan politisi PKS Maman Suherman ini mendapatkan laporan dari anaknya bahwa anak yang paling kecil atau yang berusia 9 tahun ini meninggal dunia setelah dilakukan pembunuhan. Kemudian selain itu juga polisi saat ini juga telah memeriksa 22 orang saksi, termasuk dari tetangga, karyawan, keluarga, hingga orang-orang yang beraktivitas di dekat korban saat kejadian ini berlangsung. Adapun ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh polisi, Nanda dan juga saudara. Ada beberapa hambatan tersebut, diantaranya ini adalah CCTV yang telah mati selama kurang lebih 2 minggu, lalu kemudian minimnya saksi yang
saat penyelidikan awal ini agak menyulitkan polisi untuk menemukan siapa pembunuh dari anak politisi PKS yang meninggal pada 16 Desember lalu. Untuk sementara demikian, Nanda dan juga saudara, kita masih menunggu proses digelarnya rilis yang rencananya nanti akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Polres Cilegon, Banten. Untuk sementara demikian, Nanda. Oke, Niko, tapi sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait dugaan motif sementara untuk terduga pelaku melakukan aksi? Ya, terkait dengan dugaan sementara, ini berdasarkan keterangan dari Kapolda Banten Irjen Pol Hengki yang menjelaskan bahwa awalnya saat diduga akan melakukan pencurian, pelaku ini panik, kemudian langsung melakukan pembunuhan saat dirinya ingin melakukan pencurian di rumah politisi PKS di Cilegon, Banten pada beberapa waktu lalu. Pelaku ini panik saat dipergoki oleh korban saat ingin mencuri, lalu kemudian langsung melakukan aksi pembunuhan sehingga menewaskan anak dari politisi PKS Maman Suherman tersebut. Namun lebih jelasnya dan juga saudara, ini kita masih perlu menunggu rilis yang nantinya akan disampaikan oleh polisi, bagaimana motifnya, apa saja barang buktinya, lalu kemudian seperti apa tersangkanya, nanti kita masih menunggu rilis yang akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Nanda. Akan sama-sama kita cermati untuk titik terang terkait dengan kasus ini yang sudah berjalan hampir dari 2 minggu lamanya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Gani Febrian. Selamat bertugas kembali.